Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jordi Alo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dan kita bersyukur karena pagi hari ini kita memperingati sebuah perayaan penting dalam agama Kristen, di dalam kekristenan mengenai kenaikan Kristus ke sorga. Nah, apa hal penting yang hendak disampaikan melalui peristiwa ini? Ada 6 hal-hal yang penting berkaitan dengan kehidupan Kristus, berkaitan dengan hal yang dikerjakan oleh Kristus selama dia ada di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia. Yang pertama adalah dia lahir sebagai seorang bayi. Kita kenal peristiwanya disebut dengan hari Natal atau hari kelahiran Kristus. Tetapi sesudah itu dia menjadi anak yang bertumbuh dewasa, lalu kemudian dia melayani. Usia 30 dia kemudian melayani. Mulai dari Galilea dan seterusnya sampai ke Yerusalem. Dan kemudian mati di Golgota, Bukit Tengkorak. Ini adalah karya pelayanan Kristus selama dia hidup. Selama 3,5 tahun dia melayani dengan sangat maksimal. Tapi dampak dari pelayanan Kristus itu terpengaruh atau mendapatkan pengaruh yang sangat luar biasa sampai di seluruh dunia ini. Sampai pada masa kini kita merasakan dampak dari pelayanan dan karya Kristus, sehingga banyak orang-orang Kristen ada di seluruh dunia ini, dan agama Kristen menjadi agama terbesar di dunia ini. Itu adalah karena hal yang dikerjakan oleh Kristus dalam pelayanannya. Itu bagian yang kedua. Tetapi sesudah itu dia ditangkap, diadili di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, kemudian dihakimi dan diputuskan untuk disalibkan. Hal ini kita kenal dengan peristiwa Jumat Agung atau hari kematian Kristus. Pada hari Jumat Agung. Tapi kemudian pada hari Minggu, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, mengalahkan dosa dan maut. Yang kita kenal dengan peristiwa yang disebut hari kebangkitan Kristus, hari Paskah. Hari Kristus bangkit dari kubur, mengalahkan kematian. Sesudah itu, setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Lalu dia berkata, mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem karena mereka harus berkumpul di sana, lalu kemudian menantikan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Nah, sesudah itu Yesus kemudian ada di sebuah bukit. Di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, lalu kemudian dia terangkat ke sorga. Dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid Tuhan. Dan dia berkata mereka harus tinggal di Yerusalem sampai Tuhan memenuhi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yaitu janji dari kedatangan Roh Kudus. 10 hari kemudian, pada hari yang ke-50, atau dikenal dengan hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid Tuhan di loteng Yerusalem. Dalam anugerah Tuhan saya beberapa kali mengunjungi Yerusalem. Lalu mengunjungi tempat di mana Roh Kudus dicurahkan, di ruang atas tempat orang-orang Kristen murid-murid Tuhan berkumpul dan berdoa di situ. Lalu mereka kemudian menerima Roh Kudus. Nah, hari ini yang kita peringati sebagai hari kenaikan Kristus ke sorga. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Dia pergi kepada Bapa, lalu memberikan dukungan bagi kita yang masih tinggal di dunia ini untuk mendoakan kita, berdoa syafaat bagi kita supaya kita menjadi lebih kuat terhadap tantangan apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Yesus naik ke sorga. Sebagai manusia dia turut merasakan apa yang dialami oleh manusia. Kitab Ibrani mengatakan bahwa dia menjadi imam agung bagi kita dan dia berdoa bagi kita, mendukung kita. Sama seperti ketika Yesus menerima Stefanus. Ketika Stefanus dirajam batu dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-6. Yesus berdiri di samping kanan Allah Bapa lalu menyambut Stefanus yang sedang menderita ketika dia sedang dianiaya, sedang dilempari batu. Intifada, sedang dirajam batu oleh orang-orang Yahudi. Tapi kemudian Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa dan menyambut Stefanus. Ini hal yang luar biasa. Nah, peristiwa kenaikan Kristus menjadi hal yang penting untuk kita peringati betapa Allah berkuasa dahsyat dan memberikan kepada kita pengharapan bahwa ketika dia hidup, dia naik ke sorga,
Dia memberikan tempat bagi setiap kita yang memiliki pengharapan akan pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saya ingin membaca dalam kitab Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan, dengarkan, simak baik-baik ayat-ayat ini, kitab Kisah Para Rasul 1, ayat 6 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini ayat-ayat berkaitan dengan peringatan hari ini, hari kenaikan Kristus ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8, ayat ini sangat terkenal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Yesus yang naik ke sorga itu akan kembali dengan cara yang sama ketika murid-muridnya melihat dia naik ke sorga. Ini yang kita kenal dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam bahasa Inggris disebut second coming. Kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setiap kita yang percaya kepada Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu setiap orang yang tidak mengenal Kristus akan dihakimi. Dan oleh sebab itu berita ini adalah berita mengenai kabar baik. Maka percayalah kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita mendapatkan tempat bersama dengan Kristus dalam kemuliaan Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar IPM yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya atau tidak kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Allah dan pribadi pencipta alam semesta ini, kita percaya kepada Kristus atau tidak, dia tetap Tuhan. Tetapi kalau dia benar-benar Tuhan, maka yang rugi adalah manusia. Maka kita mau tidak mau harus mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena dengan cara demikian, maka hidup kita akan mendapatkan kelegaan, keselamatan, dan jaminan terhadap kehidupan yang kekal. Karena Yesus berkata, di dalam Alkitab Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah perantara kita. Yesus adalah mediator kita. Yesus adalah pribadi yang mendamaikan kita dari Allah. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa sejak Kejadian pasal yang ketiga. Kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan perantara. Kita membutuhkan penghapus atas dosa-dosa kita. Karena manusia nggak bisa selamat sendiri. Manusia terus berbuat dosa, manusia terus jatuh ke dalam dosa, dan perangkap dosa tidak bisa membuat manusia bebas. Manusia menjadi budak dosa. Maka ketika kita percaya kepada Kristus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita akan disebut sebagai hamba kebenaran. Kita akan dibebaskan dari dosa, dosa kita akan disucikan dan dibersihkan, dan kita menjadi orang-orang yang mengalami atau memiliki kelahiran baru. Kita menjadi orang yang ditebus, diampuni dosa kita. Bukankah itu hidup yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukankah itu hidup yang aman dan sejahtera ketika dosa-dosa kita diampuni oleh darah Kristus? Bukan oleh usaha dan bukan oleh tindakan manusia, tapi oleh karena karya Kristus sendiri. Membuat kita bebas, kita selamat, kita mewarisi kerajaan Allah, itu sorga yang disediakan oleh Bapa dalam Kristus Yesus bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pada pagi hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dan saya, kita semua pada pagi ini, mulai sekarang ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya,
Amin. Saya Pendeta Jundialo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Tetap semangat, selamat pagi, shalom.